Halo guys, kembali lagi di Ayo Bicara. Bicaralah sebelum bicara itu dilarang. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke guys, saya itu sebenarnya cukup heran ya dengan para netizen yang suka mengkritik mantan Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Bahkan tidak jarang netizen ini tidak hanya sekedar mengkritik, tetapi ada juga yang membuli Bapak Anies Baswedan. Beda loh ya guys, antara mengkritik dan juga membuli. Dan karena saya penasaran, sehingga saya mencari tahu sebenarnya apa sih yang mendorong netizen itu membuli Bapak Anies Baswedan. Karena kalau dasarnya hanya terkait kinerjanya yang dinilai buruk, menurut saya sebagai pejabat publik, Bapak Anies Baswedan bukan satu-satunya pejabat publik yang memiliki kinerja yang buruk. Itu artinya masih banyak pejabat publik kita yang mempunyai kinerja yang buruk. Bahkan mungkin saja lebih buruk dari kinerja Bapak Anies Baswedan. Tapi kenapa ya? Seakan-akan kritik dan bulian itu hanya difokuskan kepada Bapak Anies Baswedan. Dan setelah saya mencari tahu ya guys, akhirnya saya menemukan jawabannya. Setidaknya ada beberapa penyebab utama kenapa Bapak Anies Baswedan sering dikritik atau bahkan dibully. Namun seperti biasa guys, sebelum saya lanjut, kita lihat dulu nih beberapa cuplikan video berikut ini. Kualitas udara. Saya ingin mengajak kepada semua untuk membaca berita-berita juga dengan kritis. Bila ada satu hari di mana muncul angka kualitas udara sangat buruk di hari itu, tapi di hari-hari sebelumnya, di hari-hari sesudahnya, itu kita menemukan kondisi yang landai. Pasti ada sesuatu hari itu. Bila kondisinya itu terburuk selama 2 bulan setiap hari, berarti ada yang salah di kota kita ini. Tapi bila ada satu hari di situ buruk sekali, kemudian hari-hari berikutnya itu kembali seperti normalnya Jakarta, pasti ada sebuah peristiwa yang terjadi di hari itu. Nah, yang perlu kita lihat adalah bahwa kualitas udara itu tidak ada pembatasan KTP administrasinya. Adalah bahwa kualitas udara itu tidak ada pembatasan KTP administrasinya. Nggak ada. Megang otoritas di Republik ini, itu persoalan misi, bukan persoalan cita-cita. Jika Anda bercita-cita jadi presiden, maka Anda akan keluarkan uang habis-habisan untuk bisa meraih perhatian publik dan kemudian bisa mendapatkan posisi presiden. Masuk akal. Itu jika Anda bercita-cita jadi presiden. Tapi jika Anda punya misi, maka Anda akan tulis gagasan. Anda akan tulis gagasan, Anda akan buat langkah-langkah untuk apa? Untuk Republik ini. Tidak memegang otoritas pun kita kerja untuk Republik ini. Karena itu kita menyaksikan, misi ini adalah misi untuk membuat Indonesia lebih baik. Dan akan jauh lebih efektif jika otoritas itu ada di tangan yang menurut saya kita punya misi yang baik. Mari kita tawarkan kepada rakyat Indonesia, bukan sekedar visi, bukan sekedar misi. Karena visi dan misi bisa dikarang, visi dan misi bisa dibuatkan orang. Tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Kalau rekam jejak boleh diuji, rekam jejak bisa dibahas. Kalau visi yang menyusun tak perlu menyiapkan bukti yang menentang. Hasil kerja, ya dia bilang itu pidato. Hasil kerjanya Anies apa? Orang itu harus punya visi, satu, ya. Dia punya impian, dia punya track record, punya sejarah. Ya. Banjir besar kita ini selalu hari libur. Oh gitu? Ini kalau bukan Anies, Gubernur Soleh, doanya, ini terjadi Senin, Selasa, Rebo. Bukan semua hari sama baiknya bang, kalau Bukan, banjir. kalau hari libur, juga, hari libur orang. tidak mengganggu kerja. Oke. Pelayanan masyarakat tidak diganggu. Devisa Jakarta hari libur biasa ke puncak kemana-mana di rumah, belanja di warung. Ada hikmahnya yang kita ambil. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut.
harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Pompa-pompa statusnya siaga, begitu juga di Bina Marga, pompa-pompa bawah yang biasanya disebut underpass itu dalam posisi on. Pompa kita di Jakarta ini ada lebih dari 450, semuanya posisi siap, lebih dari 200 ada di muara, dan semuanya juga posisi siap, nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Juga posisi siap, nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Kata-kata Bapak itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, itu dia guys tadi pernyataan Bapak Anies Baswedan yang menurut saya sering nggak konsisten. Kalau menurut kalian gimana guys? Tulis di kolom komentar. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa penyebab utama kenapa kemudian Bapak Anies Baswedan sering dikritik atau bahkan dibully oleh netizen. Menurut saya, hal itu dikarenakan Bapak Anies Baswedan dinilai sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak jelas dan sulit untuk dipahami. Ya, mungkin yang paham hanya dia dan pendukungnya aja. Misalnya, di mana ketika Bapak Anies Baswedan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pernah mengatakan bahwa udara dan angin tidak punya KTP. Ini kan pernyataan yang menurut saya itu lucu. Dari dulu yang namanya udara, angin, matahari, bulan, bintang kan nggak ada yang punya KTP. Gimana cara ngesensus mereka coba? Kalau menurut saya mengatakan sesuatu itu atau memberikan ibarat sesuatu itu tidak perlulah dengan kata-kata yang di luar nalar, ya kan? Selain itu, Bapak Anies Baswedan juga pernah mengatakan bahwa taman jadi tempat parkir air. Jadi ceritanya gini nih guys, ada taman nih di suatu daerah di Jakarta ya, yang didesain oleh Pemprov DKI yang gubernurnya waktu itu Pak Anies Baswedan ini. Nah, taman tersebut berada di samping sungai. Karena waktu itu musim hujan, jadi tamannya kebanjiran. Anehnya nih ya guys, Bapak Anies Baswedan nggak mau kalau kejadian itu disebut sebagai banjir. Tapi dia bilang bahwa taman itu memang sengaja dibuat sebagai lahan parkir air. Ingat ya guys, dia sebut sebagai parkir air. Entahlah, saya juga benar-benar speechless dengan pernyataan Bapak Anies Baswedan tersebut. Dan saya kira bukan hanya sekedar pernyataannya aja yang nggak jelas, bahkan Pak Anies Baswedan juga pernah melakukan hal-hal yang menurut saya itu konyol. Kalian ingat gak guys, waktu Pak Anies Baswedan mencium obor di acara penutupan Asian Games. Di mana-mana ya guys, setahu saya nih ya, yang dicium itu kan piala ya kan, bukan si obor ini. Mungkin ya guys, Pak Anies mau menciptakan tren terbaru. Untung aja nih, itu obor nggak nyala guys. Kan berabe bisa-bisa kalau itu obor nyala. Hal lainnya yang juga nih menurut saya konyol, pada saat Pak Anies Baswedan mengatakan bahwa hujan bisa dikendalikan oleh manusia. Ini saya baca dari CNN Indonesia dengan judul Anies bicara La Nina dan banjir. Air hujan itu dalam kendali manusia. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta jajarannya waspada mengantisipasi banjir akibat pengaruh La Nina dan curah hujan ekstrim di ibu kota. Ia berkeyakinan air hujan bisa dikendalikan oleh manusia. Pernyataan itu ia sampaikan dalam rapat koordinasi nasional Rakornas Antisipasi La Nina oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Hujan, banjir itu fenomena yang kita hadapi terus-menerus. Saya garis bawahi pada seluruh jajaran, jangan dianggap ini sebagai given, tapi harus bisa kita kendalikan. Kalau gempa bumi itu di luar kendali manusia, air hujan itu dalam kendali manusia, kata Pak Anies dalam Rakornas yang diselenggarakan secara virtual pada Jumat 29 Oktober. Dan faktanya guys, ketika hujan benar-benar turun, omongan Pak Anies Baswedan tersebut berubah lagi. Dia mengatakan bahwa curah hujan tidak dalam kendali manusia. Nih, yuk kita lihat dulu videonya. Anies bisa kendalikan air hujan. Kalau gempa bumi itu di luar kendali manusia.
Tapi kalau air hujan itu dalam kendali manusia. Kenyataannya, Pak Anies, apakah sudah berhasil mengidentifikasi sebenarnya masalahnya atau penyebab utamanya itu di mana, Pak? Begini, curah hujan tidak dalam kendali kita. ya kalau bisa jangan hujan ya Raiso. Tapi kalau air hujan itu dalam kendali manusia. Curah hujan tidak dalam kendali kita. Itu dalam kendali manusia. Tidak dalam kendali kita. Tidak dalam kendali kita. Tidak dalam kendali kita. Lah, terus yang bener yang mana, Pak? Sebenarnya hujan itu bisa dikendalikan oleh manusia apa enggak? Kalau nih ya Pak ya, kita ini avatar of Aang, ya bisa aja Pak mengendalikan air, bahkan bisa mengendalikan api. Nah, masalah ini hingga kini nih masih menjadi tanda tanya besar dan penuh misteri guys. Nah, itulah guys, beberapa rekam jejak, tingkah laku, dan pernyataan-pernyataan Bapak Anies Baswedan. Jadi, menurut saya, kenapa Pak Anies Baswedan sering dikritik atau bahkan dibully oleh netizen? Saya pikir bukan hanya sekedar karena dianggap tidak bisa kerja, karena sekali lagi saya meyakini bahwa banyak juga pejabat publik yang kinerjanya lebih parah dari Pak Anies Baswedan. Tenang Pak, Anda tidak sendirian. Intinya, Pak Anies Baswedan sering dibully oleh netizen, salah satunya karena Pak Anies Baswedan sering melakukan hal-hal yang konyol dan sering memberikan pernyataan-pernyataan yang sulit untuk dipahami dan bahkan banyak yang tidak sesuai dengan fakta yang dia lakukan sebagai Gubernur DKI Jakarta waktu itu.